Semangat pagi! Baiklah, hari ini kita melanjutkan mata pelatihan kita, yakni Smart ASN. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah cakap berdigital, yang kedua adalah budaya digital, yang ketiga adalah etika berdigital, yang terakhir yang keempat adalah aman berdigital. Baiklah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat, terutama generasi muda, agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoaks, berita bohong. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Mudah-mudahan ini bisa mengejar ketertinggalan hal-hal yang berkaitan dengan etika, dengan keamanan, dan lain-lain. Jadi ya ini suatu hal yang kita tidak bisa hindari dan penting untuk kita pelajari. Video itu bikin aku marah. Marah banget. Tega banget artis itu. Kepalanya itu, kepalanya. Potong rasa dia. Kok bisa sekeji itu? Tendang, kepalanya. Aku ngerasa wajib nge-share ke teman-temanku. Terus teman-temanku nge-share juga. Viral jadinya. Berkat postinganku, aku ngerasa berbuat baik, melawan kejahatan. Tapi video yang aku terima itu ternyata palsu. Dibuat orang yang berpura-pura jadi artis dan pura-pura memukuli anak. Artisnya pun marah. Dan dia melaporkan saya. Sekarang saya sendiri yang masuk berita. Berita nyata, bukan berita palsu.
Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara mentweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, "Salamatul insan fi hifdzi lisan." Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka tabayunlah, atau konfirmasi, cek dan recheck. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang, kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita, tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat tak terbendung. Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu gibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya, prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi, prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita, tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Halo. Halo, ini siapa ya? Waduh, baru kemarin satu proyek sama saya, udah lupa di mana Ini Bapak. siapa? Pak Iman bukan ini? Nah, ini Pak Iman. Gimana nih, Pak? Proyek kita ini kurang dana, 1 juta. Kalau nggak dibayar, kita 1 nggak juta? bisa jalan. Lah, bukannya kemarin udah saya kirim semua, Pak? Lah, kata siapa? Ini catatannya ada sama saya. Halo, selamat siang. Iya, siang.
Iya, perkenalkan saya dari CBBA Finance ingin mengabarkan kepada Bapak bahwa Bapak berhasil memenangkan gebiar hadiah CBBA sebesar 250 juta rupiah. Iya, selamat ya Pak ya. Undian hadiah ini tidak dipungut biaya apapun, Bapak tinggal kirimkan saja syarat-syaratnya yaitu foto KTP beserta foto selfie dan juga disertai foto kartu keluarga Bapak. Bisa dimengerti Pak? Ya udah, kalau misalnya emang itu kesempatan Mas, buat Mas aja lah. Saya lagi kebetulan harta saya lagi banyak. Iya. Selamat, Anda mendapatkan undian dari Kominfo senilai 30 juta. Bisa beli pancing baru nih. Klik link di bawah untuk konfirmasi. Apakah itu benar pesan resmi dari Kominfo? Atau jangan-jangan itu link phishing? Ya, benar. Itu link phishing. Website resmi Kominfo bukannya itu. Website resmi Kominfo adalah www.kominfo.go.id. Aku harus menyelamatkannya. Kenapa? Hati-hati. Itu link phishing. Jangan diklik. Bahaya. Link phishing. Iya, link phishing. Jadi, link phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi incaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, atau data akun seperti username atau password. Dan juga data finansial seperti kartu kredit atau nomor rekening. Simpelnya kayak gini deh. Ada orang yang ingin menipu. Sang penipu biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang, menggunakan kalimat yang menarik seperti iming-iming hadiah, dan menggunakan domain yang tidak resmi. Jadi kalau kau nemuin pesan dengan ciri-ciri kayak tadi, jangan diklik. Nanti data-data pribadimu bisa dicuri. Jadi gitu link phishing tuh. Oh, paham. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia?
Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan, di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy sini. Timmy capek ya? Timmy, my adorable Timmy. Data pribadi dunia maya harus diamankan. Faktanya, dari semua data pengguna internet Indonesia yang bocor, 181.000 diantaranya menggunakan password Bismillah, 76.000 menggunakan kata rahasia, dan sisanya menggunakan pola yang sering dijumpai. Apakah salah? Tidak, tapi kombinasi di atas adalah kalimat yang mudah ditebak, dan hey, bahkan mereka masuk dalam daftar password termudah. Kakak, tapi tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan cuma data di internet. Kalau diretaskan tinggal bikin akun lagi. Kakak. Kamu bisa berpikir begitu, tapi tidak dengan penjahat. Mereka bisa mengerahkan 1000 tipu muslihat bahkan hanya dengan memanfaatkan data pribadi diri ini yang menurut kamu tidak penting. Dalam skenario terburuk, jika data itu dimanfaatkan untuk menguras rekeningmu, mengambil pinjaman, transaksi ilegal, penipuan, menyebarkan hoax, dijual ke perusahaan sehingga kamu diteror penawaran kredit, apakah kamu tidak terganggu atau merasa dirugikan? Hal sederhana seperti username dan password tidak sepatutnya diabaikan karena kadang ujung jarum pun dapat mengalirkan darah. Oke kakak, jadi diri ini harus bagaimana? Kita bisa mengantisipasi keamanan password
di dunia maya dengan menghindari penggunaan nama atau ciri yang umum, seperti tanggal lahir, nama anak, inisial nama, alamat, urutan nomor yang lazim, atau judul sinetron. Maksud L? Yes, gunakan pengetikan paling alay di alam semesta dengan karakter lebih dari 10. Jangan tulis I love you dengan huruf wajar, ganti dengan I love you. Jangan tulis mawar hitamku, tapi tulislah miawar hitam kiwe. Sebagai tambahan, jangan gunakan password yang sama untuk semua akun, meninggalkan catatan password di gawai, melakukan transaksi internet banking di jaringan publik, dan sembarangan masuk layanan pihak ketiga yang mencurigakan. Sebaliknya, gantilah password secara berkala, login dengan perangkat pribadi, dan menyimpan data penting ke cloud terenkripsi. Kalau terlanjur diretas, Kalau ada unusual activity, silakan ganti password dan aktifkan autentikasi 2 faktor, tambahkan email pemulihan dan nomor telepon lain untuk verifikasi, serta mengecek akun keuangan seperti dompet digital, internet banking, dan marketplace. Jika saldo terkuras atau ada aktivitas asing, silahkan lapor ke pihak terkait seperti polisi, perbankan, dan otoritas jasa keuangan. Yuk amankan akun digital agar bebas dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Saatnya kita makin cakap digital. Demikian materi untuk kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.